Halo adik-adik, seperti biasa kita berjumpa lagi. Nah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas soal-soal IPS untuk kelas 7 bab 4 mengenai masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik, apabila adik-adik berkenan, selama menonton video ini jangan di skip iklannya ya, karena dari iklan itu kakak mendapat sedikit penghasilan. Kakak ucapkan terima kasih bagi pengertian adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal pembahasannya. Ke halaman 194, aktivitas individu. Kita baca soalnya. Nomor 1, buatlah rumusan pengertian zaman praaksara berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Lalu tulis pada kolom yang disediakan. 3 dan 4 kita lewati saja ya. Jadi, masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Lanjut ke halaman 196, aktivitas kelompok. Amati benda-benda di bawah ini. Berdasarkan pengamatanmu, mana benda yang merupakan peninggalan masa praaksara dan benda yang bukan peninggalan masa praaksara. Berikan alasannya. Sebelum kita ke jawabannya, kakak kasih di sini catatan sedikit ya. Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu tertulis atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Benda yang pertama adalah fosil manusia purba. Kategori masa praaksara ya. Alasannya yang A, pada masa praaksara, manusia belum mengenal tulisan, maka tidak ada peninggalan tertulis dari masa praaksara. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Yang kedua adalah prasasti, berarti kategorinya bukan masa praaksara. Alasannya yang B, yang ini. Jadi sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu tertulis atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Gambar yang ketiga, alat-alat dari tulang. Itu kategorinya masa praaksara. Alasannya jadi tinggal diulangi saja ya yang A ini.
Kakak kan sudah bacakan, jadi kakak tidak usah bacakan lagi ya. Kita lanjut saja ke gambar yang keempat, naskah kuno. Nah, naskah kuno ini bukan masa praaksara. Alasannya yang B juga sudah kakak bacakan ya, jadi tidak perlu kakak ulangi lagi. Kita lanjut lagi ke halaman 198. Carilah informasi mengenai fase-fase perkembangan bumi dari berbagai sumber seperti buku bacaan, artikel, atau internet. Tulis informasi yang kamu temukan pada kolom yang disediakan. Yang pertama itu zaman arkaikum. Periode zaman arkaikum. Ciri-cirinya kakak tulis nomor 1 ya. Jadi yang pertama adalah belum ada kehidupan. Bumi masih berupa bola gas yang sangat panas, berlangsung kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Bahan terestrial yang paling awal bukanlah batu, melainkan mineral. Akumulasi oksigen mulai terbentuk dari atmosfer yang anoksik dan sebagian besar dari sianobakteri anaerob selama zaman arkaikum. Emisi karbon dioksida berlimpah dari gunung berapi. Sebagian besar batuan arkaikum adalah batuan beku, dan yang terakhir adalah berlangsung kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Periode yang kedua adalah periode zaman Paleozoikum. Ciri-cirinya yang pertama, terbentuknya pangea atau induk benua. Kedua, kemunculan hewan vertebrata pertama. Lalu, hewan yang paling mendominasi adalah antropoda, seperti trilobita. Lalu, tumbuhan sudah mempunyai lignin. Tumbuhan yang mendominasi adalah Cooksonia. Lalu iklim juga belum stabil. Aktivitas tektonik masih tinggi yang disebabkan pergeseran lempeng benua. Dan yang terakhir, berlangsung sekitar 541 juta tahun yang lalu hingga 251 juta tahun yang lalu. Periode yang ketiga, zaman Mesozoikum. Ciri-cirinya adalah banyak hewan berukuran besar yang tumbuh dan hidup di masa ini. Kebanyakan orang sekarang ini menyebut mereka sebagai dinosaurus. Puncak evolusi dinosaurus, di mana bukan cuma dari era kejayaannya saja, melainkan di masa ini sekaligus menjadi masa puncak dan juga kepunahan dinosaurus karena bencana alam yang sungguh hebat terjadi di masa tersebut. Terjadinya tabrakan meteorit besar. Menurut analisa, sebagian besar para dinosaurus yang hidup di masa ini telah mengalami kepunahan. Mereka mati karena faktor alam hujan meteor yang terjadi karena tubrukan meteorit dalam ukuran besar yang tidak bisa dihindarkan lagi. Dinosaurus punah, dan sejak saat itulah para dinosaurus, terutama yang hidup di daratan, sudah tidak lagi tersisa dari kejadian alam yang sungguh luar biasa hebat ini. Aktivitas vulkanik dan tektonik meningkat. Bukan cuma kejadian alam tubrukan meteorit berukuran besar saja, melainkan aktivitas vulkanik dan tektonik mengalami peningkatan dari dalam perut bumi, sehingga makhluk hidup di zaman tersebut penuh dengan bencana alam dahsyat. Iklim bumi mulai hangat. Dalam kelanjutan setelah peristiwa alam tersebut, suhu bumi semakin hangat dan mengalami kestabilan. Dengan demikian, kehidupan mulai ada kembali dan terus membaik seiring berjalannya waktu. Zaman dasar dari kehidupan zaman modern
Beberapa pemuka sejarah telah menyatakan kalau zaman Mesozoikum ini menjadi dasar dari kehidupan zaman modern sekarang ini. Untuk lamanya zaman Mesozoikum ini, yakni berlangsung sekitar 150 sampai 65 juta tahun yang lalu. Benua mulai mengalami pergeseran dikarenakan banyak bencana alam yang terjadi, tidak menutup kemungkinan pergerakan lempeng bumi juga mengalami perubahan, sehingga benua-benua juga saling menyatu satu sama lain di masa ini. Yang terakhir, periode zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Merupakan puncak dari keberadaan hewan mamalia di muka bumi. Kemudian hewan reptil yang memiliki ukuran besar punah, iklim di bumi mulai stabil, kehidupan manusia dimulai. Aktivitas tektonik cukup stabil dan mulai berkurang. Zaman ini terbagi atas dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Itu untuk halaman 198. Lanjut ke halaman 208. Aktivitas individu. Kita disuruh mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada masing-masing zaman. Zaman batu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Deskripsi perubahannya, yaitu pertama, masa ini merupakan masa awal dari zaman batu yang menjadi awal tumbuhnya kebudayaan manusia praaksara, khususnya di Indonesia dinamakan kebudayaan Ngandong dan Pacitan. Yang kedua, kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Pada saat itu, kehidupan yang dijalani oleh manusia praaksara masih sangat sederhana. Mereka bertahan hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam di sekitarnya. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Selanjutnya, manusia sudah berusaha membuat alat bantu dalam kehidupannya, tetapi alat-alat itu masih sangat sederhana dan terbuat dari batu atau alat serpih lainnya. Alat tersebut biasanya berupa kapak berimbas yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu atau tahun silam, ya, sama aja. Lalu zaman batu yang kedua, zaman Mesolitikum. Deskripsi perubahannya, hasil kebudayaan Batu Tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau Batu Tua. Pada zaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Jokon-Mondinger dan kebudayaan Abrissos-Roch. Jokon-Mondinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan kapak genggam Paleolitikum. Kapak genggam yang ditemukan tersebut dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya. Kapak Sumatera ini bentuknya sudah lebih baik dan mulai halus.
Selain itu, ditemukan pula sejenis kapak pendek dan sejenis batu pipisan atau batu-batu alat penggiling. Setelah itu, abris sos roch. Abris artinya tinggal, sos artinya dalam, lalu roch artinya adalah gua, yang artinya gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, flakes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan abris sos roch ini banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. Lalu zaman batu yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Selain kapak persegi dan kapak lonjong, pada zaman Neolitikum juga terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan, gerabah, dan juga pakaian. Perhiasan yang banyak ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Ini kita hapus saja ya, karena kakak tidak sertakan gambarnya. Sampai di batu dan kulit kerang saja. Lalu setelah zaman batu ada zaman logam. Gambaran perubahannya adalah yang pertama, pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan yang terakhir adalah zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain adalah kapak corong, yaitu kapak yang menyerupai corong ya. Ada nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa atau kapak sepatu. Kita lanjut lagi ke halaman 209. Aktivitas kelompok. Jadi kita disuruh mencari informasi mengenai perkembangan masyarakat praaksara dari berbagai sumber seperti buku, artikel, atau juga internet. Diskusikan perkembangan masyarakat praaksara dari aspek ekonomi, sosial, dan juga budaya. Masa yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Aspek yang pertama adalah aspek ekonomi. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan, manusia purba melakukan perburuan binatang dan menangkap ikan di sungai. Ketika persediaan makanan sudah mulai habis, maka mereka akan berpindah tempat lain yang masih menyediakan makanan yang lebih banyak. Kehidupan pada masa itu sangat tergantung dengan alam yang menyediakan bahan kebutuhan manusia. Lalu aspek yang kedua adalah aspek sosialnya bagaimana? Jadi manusia berkumpul dalam satu kelompok kecil. Tugas sebagian anggota kelompok laki-laki melakukan kegiatan perburuan untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya.
Setelah sumber makanan habis, maka kelompok itu akan berpindah ke tempat lain. Aspek yang ketiga adalah aspek budaya. Manusia saat itu sudah mampu membuat dan menggunakan alat bantu sederhana yang terbuat dari batu dan tulang hewan yang dibentuk secara kasar, seperti kapak perimbas, kapak genggam, dan kapak penetak. Masa yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Aspek yang akan kita bahas, aspek yang pertama, aspek ekonomi. Manusia purba sudah mulai berusaha hidup menetap dengan membuka hutan untuk ditanami umbi-umbian dan sayuran untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, mereka beternak hewan unggas dan domba dan tetap sesekali berburu hewan liar. Aspek yang kedua, aspek sosialnya. Bagaimana? Jadi pada masa ini, kehidupan kelompok manusia sudah mulai menetap dengan tinggal di gua-gua yang ada di lereng gunung dan dekat dengan sumber air dan juga sungai. Lalu aspek budayanya adalah terdapat lukisan di gua di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu terdapat gambar hewan-hewan yang juga dilukis di dinding gua. Masa yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Aspek ekonominya, manusia sudah mulai bisa mengolah tanah untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat saat itu akan mencari lahan subur dengan membuka hutan untuk ditanami tanaman bahan pokok. Selain itu, mereka juga memelihara binatang ternak. Tetapi pada saat tertentu mereka tetap melakukan perburuan hewan liar. Selain itu, dalam bidang ekonomi, mereka melakukan transaksi secara sederhana dengan sistem barter. Lalu aspek sosial. Pada waktu itu, manusia sudah hidup menetap, baik secara permanen atau sementara. Mereka berkumpul pada suatu perkampungan kecil yang dipimpin oleh orang yang mereka anggap sudah dewasa dan mempunyai wibawa tinggi. Sudah ada pembagian tugas yang jelas. Misalnya, laki-laki melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar seperti menebang pohon, membuat perahu, dan mencangkul. Sedangkan yang perempuan mempunyai tugas untuk menebarkan benih dan menyiapkan makanan. Yang ketiga, aspek budayanya. Hasil budaya saat itu berupa alat-alat seperti kapak persegi, gerabah, dan perhiasan. Mereka juga melakukan kegiatan keagamaan dan kepercayaan kepada roh leluhur. Untuk kegiatan itu, mereka mendirikan beberapa bangunan besar yang terbuat dari batu seperti dolmen dan menhir. Dan masa yang keempat, masa perundagian. Aspek ekonominya adalah masyarakat waktu itu sudah mampu memenuhi kebutuhan tanpa tergantung pada alam. Bahkan mereka mampu mengolah alam tersebut untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan mereka bersama. Kegiatan pertanian sudah diatur dengan baik dengan sistem pengairan yang baik dan pembagian tugas antar petani. Manusia saat itu juga beternak ya, bukan peternak. Kita ganti sedikit. Kita ulangi ya. Jadi manusia itu juga beternak berbagai jenis hewan, termasuk hewan kuda dan unggas. Perdagangan sudah mulai dikenal, bahkan dilakukan antar pulau dengan perahu, sehingga ada tukar komoditi yang saling melengkapi di antara mereka. Yang kedua, sosial. Manusia saat itu tinggal pada pemukiman yang sudah besar, dengan berbagai pekerjaan dan keahlian yang berbeda-beda. Mereka dipimpin seorang kepala kampung atau kepala suku. Masyarakat sudah teratur dengan aturan-aturan yang mereka buat untuk menjaga keteraturan tersebut. Yang menonjol adalah munculnya sekelompok manusia yang mempunyai keterampilan khusus dalam undagi atau pertukangan,
Mereka mampu membuat alat-alat dari logam yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Lalu aspek budaya, hasil budaya sudah beraneka ragam dan lebih maju. Terutama peralatan dari logam menjadi ciri utama zaman ini. Contoh alat itu adalah kapak perunggu, perhiasan perunggu, dan kapak corong. Selain itu, kesenian lain seperti seni lukis dan seni arsitektur juga berkembang dengan baik. Halaman 219. Apa kesamaan dengan nilai budaya dan tradisi masyarakat praaksara? Jadi yang pertama adalah nilai religisitas atau nilai kepercayaan. Kepercayaan pada masa prasejarah yaitu animisme dan dinamisme itu masih ada hingga saat ini, khususnya di Indonesia. Perwujudan dari masih adanya kepercayaan animisme dan dinamisme dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan sehari-hari di lingkungan kita. Seperti sesaji untuk orang yang telah mati, dengan kepercayaan bahwa orang yang mati itu akan kembali ke rumah untuk menengok keluarga. Hal tersebut merupakan perwujudan dari kepercayaan animisme. Lalu yang kedua, benda-benda seperti gamelan, keris, atau batu tertentu yang kerap kali dimandikan dan diberi sesaji merupakan wujud dari kepercayaan dinamisme yang masih ada hingga sekarang. Lalu ada nilai gotong royong. Gotong royong yang sudah ada sejak masa praaksara berhasil lestari hingga sekarang. Nilai gotong royong tersebut merupakan nilai yang terangkum di dalam Pancasila. Gotong royong dapat kita saksikan ketika ada acara-acara tertentu seperti acara kebudayaan, membangun fasilitas umum, hajatan, dan lain-lain. Di desa, gotong royong tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Ketika bertani, seorang petani desa biasanya dibantu oleh kawan-kawannya untuk menanam padi. Lalu yang ketiga, nilai musyawarah. Kehidupan berkelompok pada masyarakat praaksara telah mengilhami masyarakat modern pada saat ini untuk tetap melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan dengan musyawarah dari zaman praaksara sampai sekarang dapat dilihat ketika adanya musyawarah untuk memilih pemimpin di desa maupun di kota. Meskipun sebagian ada yang melakukan dengan cara voting atau pencoblosan, namun pelaksanaannya tetap memerlukan musyawarah. Yang D atau yang keempat, nilai keadilan. Nilai keadilan contoh kecilnya dapat dijumpai di lingkungan keluarga. Ketika masyarakat praaksara berlangsung, tugas laki-laki adalah berburu, sedangkan tugas wanita adalah mengurus kebutuhan rumah. Hal tersebut masih ada dapat dijumpai sampai sekarang. Namun, zaman sekarang sudah menjadi umum ketika dijumpai wanita bekerja di luar rumah atau biasa disebut wanita karir. Akan tetapi, wanita tersebut tetap tidak lupa mengurus segala kebutuhan rumah. Yang kelima, tradisi bercocok tanam. Khusus untuk tradisi ini hanya dijumpai di pedesaan. Hal tersebut dikarenakan sudah tidak adanya lahan di kota untuk bercocok tanam. Banyak lahan di kota yang sudah menjadi gedung-gedung bertingkat dan juga jalanan beraspal. Yang keenam, yang terakhir, tradisi bahari. Tradisi bahari atau berlayar masih ada hingga sekarang. Namun, ketika berlangsungnya masyarakat praaksara masih menggunakan perahu yang menggunakan layar agar perahu tersebut dapat melaju.
Zaman sekarang sudah jarang sekali ada nelayan yang menggunakan layar. Zaman sekarang, para nelayan atau pelaut lebih memilih menggunakan kapal yang sudah didukung dengan teknologi mesin. Ke halaman 222, yang pertama, setelah membaca uraian di atas, beri penjelasan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi jawabannya yang nomor 1 dulu ya. Paul dan Fritz Saracen atau Saracen bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah periode es berakhir dan es mencair, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Weda oleh Saracen. Orang Weda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timur Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai Kepulauan Melanesia. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka diyakini mempunyai hubungan erat dengan orang Weda. Kemudian, ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam 2 gelombang kedatangan. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan yang sekarang menjadi Provinsi Yunan. Proto-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat bermula dari Yunan atau Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang. Dari sana mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto-Melayu ini yaitu Mentawai, Dayak, dan juga Toraja. Gelombang kedatangan Kepulauan Indonesia berikutnya adalah Deutero-Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Deutero-Melayu mendesak keberadaan Proto-Melayu ke arah pedalaman. Bangsa Deutero-Melayu yang mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu, mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini, seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto-Melayu dan Deutero-Melayu berbaur sehingga sulit dibedakan. Ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid
Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Kedatangan ras Melanesoid diperkirakan pada zaman es berakhir. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara ras Melanesoid dan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Soal nomor 2. Bagaimana caranya agar keragaman etnis yang ada dapat menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan negara kita? Jawabannya yang pertama adalah kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghormati kewajiban dan hak orang lain. Ketiga, saling menjaga kerukunan hidup. Keempat, bergaul dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan budaya. Kelima, mengembangkan sikap peduli terhadap sesama. Keenam, bersikap adil dan bijaksana. 7. Mengembangkan sikap toleransi atas sesama bangsa Indonesia. Dan yang kedelapan adalah menanamkan sikap cinta tanah air beserta perbedaan yang ada di Indonesia. Lanjut lagi ke halaman 226. Amatilah teori-teori mengenai masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Diskusikan dengan temanmu teori mana yang menurut pendapatmu paling kuat terkait dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, lalu beri penjelasannya. Jawabannya adalah teori masuknya budaya Hindu-Buddha yang paling kuat adalah teori arus balik. Alasannya, karena penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia juga melibatkan peran orang-orang Indonesia seperti kaum intelektual dan cendekia yang berangkat ke India, kemudian mempelajari ajaran Hindu-Buddha, dan saat kembali mereka kemudian menyebarkan ajaran tersebut di Nusantara. Kelemahan teori ini hanya satu, yaitu kritikan yang menganggap saat itu orang Indonesia cenderung pasif, jadi kemungkinan mereka berangkat ke India sangat kecil. Namun, kritikan ini dipatahkan dengan adanya keberadaan prasasti Nalanda yang mengisahkan adanya permintaan Raja Balaputradewa dari Sriwijaya kepada Raja India agar dibangunkan wihara sebagai tempat untuk menimba ilmu di Nalanda, India. Permintaan Raja Balaputradewa tersebut pun dikabulkan. Dengan demikian, kritik mengenai sikap pasif masyarakat Nusantara waktu itu pun jadi melemah. Lanjut lagi halaman 235. Amati uraian tentang Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Kerajaan Sriwijaya. Carilah persamaan dan perbedaan kehidupan masyarakat pada kerajaan tersebut. Kita bahas persamaannya dulu. Yang pertama adalah sama seperti kerajaan lainnya. Peradaban ketiganya dibangun di dekat sungai. Kerajaan Sriwijaya dekat Sungai Musi. Beberapa ahli sejarah menyatakan bukan Sungai Musi tetapi Sungai Batanghari. Intinya dia di dekat sungai ya. Lalu Kerajaan Kutai Martadipura dekat Sungai Mahakam, dan Kerajaan Tarumanegara dekat Sungai Citarum.
Ketiga, kerajaan ini mendapat pengaruh besar dari India, termasuk dalam sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan, di mana pemimpinnya dipilih berdasarkan garis keturunan. Lalu, masyarakat ketiga kerajaan ini diketahui memiliki mata pencarian sebagai petani, peternak, dan pedagang. Sebagai pedagang, hal ini terbukti karena terdapat pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan kerajaan-kerajaan mereka, utamanya India. Selain itu, perdagangan juga dilakukan dengan pulau yang ada di Nusantara. Proses perdagangan itulah yang memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan keagamaan. Selain berdagang, mata pencarian yang lain adalah bertani dan beternak. Untuk Tarumanegara digambarkan mempunyai tanah yang subur, dan raja mempunyai keinginan untuk membuat sistem pengairan yang nantinya bisa digunakan petani untuk mengairi ladangnya. Di Sriwijaya terkenal dengan kesuburan dan banyak menghasilkan hasil-hasil pertanian. Sedangkan Kutai diceritakan mempunyai peternakan yang sudah baik. Ketiga kerajaan ini sudah mengenal bahasa Sanskerta dan dituliskan dengan huruf Pallawa. Lalu persamaan yang terakhir adalah letak ketiga kerajaan ini dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Kemudian perbedaannya, yang pertama adalah meskipun ketiganya sama-sama dibangun di tepian sungai, namun Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara berada di pulau berbeda, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Ketiganya mendapat pengaruh dari India, meski demikian mereka memegang kepercayaan yang berbeda. Kerajaan Kutai diketahui bercorak agama Hindu aliran Siwa, kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu aliran Waisnawa, dan kerajaan Sriwijaya bercorak Buddha. Kutai Martadipura sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara masih menggunakan media yupa untuk menulis riwayat kerajaan dan kegiatan kerajaan yang menjadi bukti atau penanda kekuasaan. Fungsi utama yupa sendiri sebenarnya adalah tempat untuk mengikat hewan kurban. Sementara itu, Tarumanegara dan Sriwijaya sudah maju dan mengenal prasasti. Kemudian, ketiga kerajaan ini diketahui berada di jalur perdagangan internasional dan dipercaya mempunyai hubungan dagang dengan Gujarat dan Tiongkok. Hanya saja di antara ketiganya, hanya Sriwijaya yang diketahui memegang peranan sebagai simpul dan pusat perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan letak Sriwijaya yang jauh lebih strategis dibanding dua kerajaan lainnya. Perbedaan yang terakhir, kerajaan Sriwijaya dikenal dengan kekuatan maritimnya yang luar biasa dan membawahi beberapa kerajaan lainnya, bahkan sampai Filipina. Ini yang membuat Sriwijaya sering disebut dengan istilah negara nasional pertama di Indonesia. Hal ini tidak terjadi pada dua kerajaan lainnya, yaitu Kutai Martadipura dan juga Tarumanegara. Halaman 247. Di sini kita harus kita disuruh memilih salah satu tokoh terkenal dari kerajaan Mataram kuno, Medang, Kediri, Singosari ataupun Majapahit. Lalu kita disuruh menulis cerita singkat tentang tokohnya. Boleh siapa saja ya. Nah, di sini kakak mencontohkan tokoh yang kakak pilih adalah Gajah Mada dari kerajaan Majapahit.
Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanegara yang mengangkatnya sebagai patih. Ia menjadi Mahapatih atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan kemudian menjadi Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Pada Saka 1213 atau 1291 Masehi, bulan Jesta, pada waktu itu saat wafatnya Paduka Batara yang dimakamkan di Siwa Buddha, Rakrian, Mahapatih Mpu Mada, yang seolah-olah sebagai yoni bagi Batara Sabta Prabu, dengan yang terutama diantaranya ialah Sri Tribhuwana Tunggadewi, Maharajasa Jaya Wisnuwardhani, cucu-cucu putra dan putri Paduka Batara Sri Kertanegara Jananewara Braja nama Biseka. Pada waktu itu saat Rakrian Mahapati Jirnodara membuat Caitya atau Kaitya, ya nggak tahu ini bacanya apa, Caitya bagi para Brahmana tertinggi Siwa dan Buddha yang mengikuti wafatnya Paduka Batara dan Sang Mahawardamatri Mpu Ragata yang gugur di kaki Batara. Demikian bunyi prasasti Gajah Mada yang bertarik 1273 Saka atau tahun 1351. Sebagai Mahamantri terkemuka, Gajah Mada dapat mengeluarkan prasastinya sendiri dan berhak memberi titah membangun bangunan suci atau caitya untuk tokoh yang sudah meninggal. Prasasti itu memberitakan pembangunan caitya bagi Kertanegara. Raja terakhir Singosari itu gugur di istananya bersama patihnya Mpu Raganata dan para Brahmana Siwa dan Buddha akibat serangan tentara Jayakatwang dari Kediri. Menurut para raton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara tahunnya 1309 sampai 1328 ya, ke desa Badander dan memadamkan pemberontakan Rakuti. Salah seorang Dharmaputra pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa dalam Pupu Desa Warnana atau Nagara Kartagama karya Prapanca, disebutkan bahwa Jayanegara mengangkat Gajah Mada menjadi Pati Kahuripan itu pada tahun 1319. 2 tahun kemudian dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai Patih di Daha atau Kediri. Pengangkatan ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elitis Istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas, serta berpikiran sehat. Pasca Jayanegara mangkat, Arya Tadah yang merupakan Mahapati Amangkubumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanegara dan menunjuk Pati Gajah Mada dari Daha atau Kediri. Gajah Mada sebagai Pati Daha sendiri tak langsung menyetujuinya, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan
Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Tribuana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada tahun 1331, Tribuana Wijaya Tunggadewi tetap menjadi Maharani dari kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi, secara resmi menggantikan Aryastada atau Mpu Krewes yang sudah sepuh, sakit-sakitan, dan meminta pensiun sejak tahun 1329. Ketika pengangkatannya sebagai Mahapati Amangkubumi pada tahun 1258 Saka atau 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan sebagai kenikmatan duniawi sebelum berhasil menaklukkan Nusantara, sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi sebagai berikut. Sira Gajah Mada pepatih Amangkubumi tan ayun amukti palapa, sira Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Bila dialih bahasakan mempunyai arti, ia Gajah Mada sebagai patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan. Para petinggi kerajaan seperti Rakembar, Rabanyak, Jabung Tarewes, dan Lembu Peteng merespon dengan negatif. Tindakan mereka membuat Gajah Mada sangat marah karena ditertawakan. Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama kurang lebih 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit. Dibantu oleh Laksamana Nala, Gajah Mada memulai kampanye penaklukannya dengan menggunakan pasukan laut ke daerah Suwarna Bumi atau Sumatera tahun 1339, Pulau Bintan, Tumasik yang sekarang Singapura, Semenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar menaklukkan Bedahulu atau Bali dan kemudian menaklukkan Lombok dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga atau Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kendawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kute, dan Malano. Kemudian nilai luhur yang dapat dipetik. Nama Gajah Mada dalam sejarah Indonesia tidak bisa dipisahkan.
karena menjadi inspirasi bagi para pendiri bangsa ini untuk bisa menyatukan kembali Nusantara ke dalam satu sumpah pemuda, atau terinspirasi dari sumpah palapanya Gajah Mada ya, yang berbunyi, saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa jika Nusantara sudah takluk di bawah kekuasaan Majapahit. Kemudian negara yang berdaulat, yaitu Indonesia. Banyak pemikirannya yang telah dituangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya saja, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Menurut Gajah Mada, sebagai seorang pemimpin, maka ia harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memimpin atau kapabilitas, serta dapat diterima oleh yang dipimpin ataupun atasannya atau akseptabel. Kemampuan dalam arti mampu memimpin, mampu mengorbankan diri demi tujuan yang ingin dicapai, baik korban waktu, tenaga, materi, serta dapat diterima atau dapat dipercaya oleh anggota masyarakat dan pejabat di atasnya. Sedangkan sebagai anggota yang baik, kita harus memiliki loyalitas, patuh dan taat pada perintah atasan sebagai pemimpin, rela berkorban serta bekerja keras untuk mendukung atasan dalam pencapaian tujuan yang dalam ajaran agama disebut Satya Bela Bhakti Prabu. Hubungan kerjasama yang saling membutuhkan ibarat singa dengan hutan yang perlu diterapkan oleh pemimpin dan masyarakat, sehingga dapat sukses dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Tidak ada pemimpin yang sukses tanpa didukung masyarakatnya, demikian pula sebaliknya. Kemudian halaman 249, bersama kelompok carilah 10 buah peninggalan dari masa Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi kakak di sini menyertakan gambar dan berupa peninggalan baik dari kerajaan apa dan nama peninggalannya. Untuk gambarnya adik-adik bisa cari saja di Google ya. Kita ketikkan misalnya nomor 1 ini adalah Yupa. Nanti kan keluar nih gambarnya. Bisa adik-adik ikuti gambarnya seperti kakak, cari ya semirip mungkin di Google. Yang pertama itu dari peninggalan kerajaan Kutai berupa Yupa. Ini gambarnya ya. Lalu keterangannya di atas. Yupa merupakan tiang batu yang digunakan untuk mengikat hewan kurban yang akan disembahkan kepada Brahmana. Yupa ini ditulis dengan bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Selain itu masih banyak peninggalan sejarah lainnya dari kerajaan Kutai, yaitu arca bulus, arca batu, kalung Cina dari emas, dan lainnya. Yang kedua dari kerajaan Tarumanegara, Prasasti Ciaruten. Ini gambarnya. Prasasti Ciaruten ditemukan di kawasan Ciampea, Bogor. Terdapat telapak kaki Raja Purnawarman serta lukisan laba-laba di prasasti ini. Prasasti jambu ditemukan di sekitar Bukit Koleangkak. Di prasasti ini terdapat tulisan dengan kata Tarumayam atau Tarumanegara. Prasasti kebun kopi ditemukan di sekitar Kampung Muara Hilir, Bogor. Di dalam prasasti ini terdapat lukisan telapak kaki dari Airawata, gajah kendaraan dari Dewa Wisnu. Prasasti Lebak ditemukan di kawasan Kampung Lebak, Pandeglang. Prasasti Tugu ditemukan di kawasan Desa Tugu Cilincing, Jakarta Utara. Dan prasasti Pasir Awi juga prasasti Muara Cianten. Kerajaan yang ketiga dari Kerajaan Kediri, peninggalannya berupa Prasasti Talan. Prasasti Talan atau Munggut terletak di Dusun Gurit, Desa Babadan,
Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar. Prasasti ini berangkat tahun 1058 Saka atau 1136 Masehi. Cap prasasti ini adalah berbentuk Garuda Mukalan Cana. Pada bagian atas prasasti dalam bentuk badan manusia dengan kepala burung Garuda serta bersayap. Isi prasasti ini berkenaan dengan anugerah Sima kepada desa Talan yang masuk wilayah Panumbangan, memperlihatkan prasasti di atas daun lontar dengan cap kerajaan Garuda Muka yang telah mereka terima dari Batara Guru pada tahun 961 Saka atau 27 Januari 1040 Masehi, dan menetapkan desa Talan sewilayahnya sebagai sima yang bebas dari kewajiban iuran pajak, sehingga mereka memohon agar prasasti tersebut dipindahkan di atas batu dengan cap kerajaan Narasinga. Raja Jayabaya mengabulkan permintaan warga Talan karena kesetiaannya yang amat sangat terhadap raja dan menambah anugerah berupa berbagai macam hak istimewa. Prasasti yang lainnya adalah prasasti penumpangan, prasasti Weleri, prasasti Semanding, prasasti Jepun, prasasti Hantang, dan lainnya. Keempat dari kerajaan Sriwijaya yaitu prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo berangkat tahun 686 Masehi tentang Taman Sri Kshetra yang ditemukan di Talang Kelapa, Palembang pada 1920. Prasasti yang ditulis dalam aksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno terdiri dari 14 baris itu dipahat pada sebuah batu berbentuk persegi jajaran genjang. Isinya tentang pembangunan Taman Sri Kshetra oleh Dapunta Hyang pada tanggal 23 Maret 684 dengan tujuan untuk kesejahteraan semua makhluk. Inti dari prasasti Talang Tuo adalah kerajaan Sriwijaya telah sedini mungkin mencanangkan beragam jenis tanaman, baik pepohonan maupun buah-buahan, seperti kelapa, aren, pinang, bambu, dan banyak buah lainnya. Bahkan penataan saluran air sebagai sarana tak terpisahkan. Yang kelima dari kerajaan Majapahit, peninggalannya berupa Candi Sukuh. Candi Sukuh ini dibangun pada tahun 1437 Masehi dan masuk ke dalam jenis candi Hindu dengan bentuk piramid. Struktur bangunan Candi Sukuh memiliki bentuk yang unik dan berbeda dengan candi peninggalan kerajaan Majapahit yang lain, dan di sekitar reruntuhan Candi Sukuh ini juga banyak terdapat objek lingga dan yoni yang menggambarkan seksualitas dengan beberapa relief serta patung yang memperlihatkan organ intim dari manusia. Candi ini ditemukan pada tahun 1815 oleh residen Surakarta bernama Johnson yang ditugaskan oleh Thomas Stanford Raffles untuk mengumpulkan data dari bukunya, yakni The History of Java. Yang keenam dari kerajaan Singosari berupa prasasti Singosari. Peninggalan kerajaan Singosari ini ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang. Prasasti ini dibuat tahun 1351 Masehi serta ditulis menggunakan aksara Jawa. Penulisan prasasti ini ditujukan untuk mengenang pembangunan candi pemakaman yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada.
Bagian pertama prasasti ini berisi tanggal prasasti yang sangat detail, termasuk dengan penggambaran letak-letak benda angkasa. Lalu pada bagian kedua menggambarkan maksud serta arti dari prasasti ini, yaitu sebagai kabar pembangunan sebuah caitya atau candi pemakaman. Ketujuh, dari Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda Galuh, peninggalannya adalah prasasti batu tulis. Prasasti ini berada di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Prasasti ini berada di komplek yang luasnya 17 dikali 15 meter. Prasasti ini adalah salah satu peninggalan Kerajaan Pajajaran yang merupakan kerajaan dengan corak Hindu dari abad 11 sampai abad 16. Prasasti ini ditulis pada batu trasit, yaitu jenis batu yang lokasinya berada di sepanjang aliran Sungai Cisadane. Prasasti ini ditulis dengan huruf Palawa serta menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti dibuat oleh Prabu Surawisesa, yakni penguasa kerajaan tersebut. Prasasti ini diduga kuat tujuan pembuatannya adalah untuk menegaskan jasa-jasa Prabu Siliwangi, yang tidak lain adalah ayah dari Prabu Surawisesa. Pakar juga menduga jika prasasti ini dibuat setelah wafatnya Raja Siliwangi. Selain pendapat di atas, ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa tujuan pembuatan dari prasasti ini adalah sebagai wujud penyesalan Prabu Surawisesa yang tidak sanggup dalam mempertahankan utuhnya wilayah Pakuan Pajajaran. Tidak mampunya Prabu Surawisesa dikarenakan pada zaman itu pasukan yang dipimpinnya dalam berperang kalah saat bertempur melawan Kesultanan Cirebon, yang menyebabkan lepasnya sebagian wilayah dari kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kedelapan, Kerajaan Kalingga atau Holling. Peninggalannya Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas terletak di Kelurahan Lebak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Batu alam di lereng Gunung Merbabu yang dipahat dengan satu baris aksara Palawa berbahasa Sanskerta. Sementara ini merupakan prasasti berusia paling awal yang ditemukan di Jawa Tengah. Berdasarkan paleografisnya berasal dari kisaran abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Batu alam berukuran cukup besar yang memuat aksara dan bahasa dari India tersebut berada di dekat sebuah mata air yang jernih. Boleh jadi mata air tersebut merupakan sumber air suci layaknya air suci dari Sungai Gangga di India, yang dipercaya oleh masyarakat dan pemuka agama Siwa yang mungkin tinggal di sekitarnya dan mengelola sumber air pada saat itu. Kesunyian mata air tersebut dikuatkan dengan keberadaan prasasti di dekatnya yang memuji mata air yang keluar dari gunung dan menjadi sebuah sungai. Transkrip prasasti Tukmas atau disebut pula dengan nama prasasti Dakawu berbentuk sajak. Terjemahan sajak yang terdiri dari empat baris tersebut adalah: bermula dari teratai yang gemerlapan, dari sini memancarlah sumber air yang mensucikan. Air memancar keluar dari sela-sela batu dan pasir. Di tempat lain memancar pula air sejuk dan keramat seperti Sungai Gangga. Di samping tulisan, prasasti memuat gambar roda atau cakra, teratai atau padma, nyala api, denah bangunan, dan gambar yang masih sulit untuk diidentifikasi. Gambar yang dapat diidentifikasi merujuk pada laksana atau tanda khusus yang digunakan para pemuka agama Siwa atau penganut Hindu. Kesembilan,
peninggalan dari kerajaan Mataram kuno, yaitu Candi Borobudur. Berdasarkan prasasti Karang Tengah, diperkirakan Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga dari Wangsa Shailendra dan baru diselesaikan putrinya, yaitu Ratu Pramudawardhani pada abad ke-9. Bangunan yang tersusun dari 2 juta balok atau sekitar 55.000 meter kubik batuan adesit yang saling mengunci bagaikan sebuah puzzle raksasa ini. Sebuah legenda Jawa bercerita tentang Gunadarma yang berbaring memandang Candi Borobudur sampai tertidur dan tubuhnya berubah menjadi pebukitan menoreh. Gunadarma kemudian dianggap sebagai arsitek Candi Borobudur meskipun tidak ada prasasti bersejarah tentang hal ini. Lalu yang terakhir, dari kerajaan Kahuripan berupa Candi Belahan. Pertitaan Belahan atau dikenal juga sebagai Candi Belahan adalah sebuah pemandian bersejarah yang dibangun pada abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Erlangga dari kerajaan Kahuripan. Pertitaan Belahan Petirtaan Belahan terletak di sisi timur Gunung Penanggungan, tepatnya di Dusun Belahan Jowo, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pemandian ini berbentuk kolam persegi 4 yang mendapat pasokan air dari sebuah gunung kecil. Dinding sebelah barat belakang mengepras lereng Gunung Penanggungan dengan bentuk relung-relung yang dahulunya berisi arca perwujudan air langga sebagai Dewa Wisnu. Dengan ukuran panjang 6,14 meter dan lebar 6,14 meter, menurut sejarah, selain sebagai tempat pertapaan Prabu Erlangga, petirtaan ini juga difungsikan sebagai pemandian selir-selir Prabu Erlangga. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian, dibangunlah 2 patung permaisuri Prabu Erlangga, yaitu Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Setelah ini, kita akan lanjutkan lagi ke halaman 257. Tapi kakak akan buatkan video bagian keduanya ya. Jadi untuk video yang sekarang kita akhiri sampai di sini. Seperti biasa, untuk adik-adik yang selalu merasa terbantu, like, share, dan subscribe-nya kakak tunggu. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas lanjutannya, yaitu halaman 257 untuk soal-soal IPS kelas 7 bab 4 ya. Kita udahi dulu, sampai jumpa.